Shalom, selamat malam, Mama dan Adi yang saya cintai dan saya kasih. Jadi di sini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi di sini saya akan membawakan pidato yang bertemakan malas membersihkan kamar. Kenapa saya membawa pidato ini? Karena di kalangan kita, di kalangan sekitar kita, termasuk di dalam diri kita sendiri, masih ada rasa malas dalam membersihkan kamar. Mama dan adik yang saya kasihi, menurut Selimodika 2024 mengatakan bahwa sikap malas merupakan sifat yang enggan dalam melakukan sesuatu seperti pekerjaan atau mengerjakan tugas. Dapat diartikan juga sebagai bagaimana seseorang itu menghindari suatu pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan. Dan menurut Agustina B. Putri 2023 mengatakan bahwa malas ini bisa menyebabkan kurangnya kecakapan dalam mengatur waktu dan kurangnya kedisiplinan. Dan malas ini juga menyebabkan membuat diri kita tidak lagi nyaman pada hasil kerja yang nyaman. Mama dan adik yang saya kasihi, terdapat di beberapa negara kasus tentang malas membersihkan kamar atau penginapan. Dilansir dari Kompas.com, terdapat di negara Cina, yaitu asrama putri yang sangat kotor, yaitu sehingga dinobatkan sebagai kamar terkotor di dunia. Kenapa kamar ini bisa menjadi sangat kotor? Itu karena perempuan yang ada di situ tidak membersihkan sampah-sampah yang ada di situ, yang membuat kamar tidak lagi terawat dan tidak lagi bersih, membuat orang yang ada di sekitar asrama sangat tidak nyaman karena aroma yang dikeluarkan dari asrama tersebut. Termasuk juga orang yang mengunggahnya di media sosial sangat tidak nyaman karena aroma yang dikeluarkan. Dilansir juga dari Detikon, yaitu terdapat di negara Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Hotel New York. Hotel ini sangat tidak nyaman karena stafnya cenderung kasar dan menolak melayani pengunjung yang datang. Dan hotel ini sangat tidak bersih dan tidak terawat karena terdapat di pelapon-pelapon hotel itu banyak sarang-sarang laba-laba yang tidak dibersihkan. Dan sarapan yang diberikan oleh pihak hotel sangat tidak sesuai dengan brosur. Itu karena mereka yang cenderung tidak mau melayani pengunjung. Dan banyak melaporkan sarapan yang diberikan itu juga tidak layak dimakan atau sudah basi. Mama dan adik yang saya kasihi, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari si pelaku ini. Ini menurut Tempo.com 2020, dampak positif bagi si pelaku yaitu yang pertama, menghemat waktu, menghemat energi. Itu kenapa? Kalau kita membersihkan kamar kan menguras energi, dan itu sangat melelahkan, membuat si pelaku sangat tidak menyukai. Jadi dia menganggap itu sebagai dampak positifnya. Meningkatkan kreativitas. Pelaku merasa dari kamar yang tidak bersih, tidak terawat, bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menemukan ide-ide baru dan yang unik. Dan juga si pelaku bisa menghemat waktu. Kenapa? Waktu untuk membersihkan kamar bisa digunakan untuk kepentingan lain, ya seperti bekerja atau mengerjakan tugas yang lain, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan. Mama dan adik yang saya kasihi, menurut Rania Erin Oktiara mengatakan terdapat dampak negatif dari malas membersihkan kamar ini, yaitu yang pertama itu ada bisa menyebabkan penyakit dan infeksi karena kamar yang tidak dibersihkan bisa menyebabkan berkembang biakan virus, bakteri, dan jamur, dan bisa membuat diri kita tidak sehat lagi, bisa menjadi sarang-sarang penyakit. Nah, kurangnya kesehatan fisik, kamar yang tidak terawat bisa menyebabkan banyaknya penyakit yang ditimbulkan dari kamar tersebut yang membuat tidak sehat lagi dan badan kita tidak fit lagi. Dan
ada juga penyakit pernapasan. Ini bisa terjadi karena kamar yang banyak kotoran dan pastinya debu. Karena yang kita hirup itu bisa menjadi penyebab sumber pernapasan kita yang membuat banyaknya penyakit pernapasan. Nah, dampak negatifnya kan sangat banyak tuh. Nah, makanya kita harus rajin untuk membersihkan kamar. Nah, ada tambahan juga dampak positifnya. Si pelaku juga menganggap bisa menjadi mengurangi stres dari kamar yang kotor itu dan kemampuan beradaptasi. Mama dan adik yang kasih terdapat sudut pandang dari si pelaku, yaitu sudut pandang yang benar menurut si pelaku. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si pelaku itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, saat itu juga pola pikir manusia itu sudah terpengaruh oleh dosa itu. Nah, terdapat pada ayat Lukas 22 ayat 3 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, yaitu di mana pola pikir manusia itu sudah jatuh atau sudah diubah oleh si dosa ini. Nah, dan ini termasuk dalam habitat manusia. Seharusnya manusia itu serupa dan segambar dengan alam, mempunyai moralitas, kreativitas, dan punya norma yang baik. Nah, seharusnya sudut pandang manusia itu seperti itu. Tapi karena jatuh ke dalam dosa membuat pola pikir manusia itu tidak baik lagi. Dan terdapat juga Mama dan adik saya kasihi banyak orang yang menyetujui tentang hal tersebut. Yang bisa kita lihat dari dampak positifnya. Itu kita bisa lihat bagaimana seseorang itu menyetujui bahwa malas membersihkan kamar itu bisa menjadi dampak positif bagi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pola pikir manusia yang diubah. Nah, karena jatuhnya manusia ke dalam dosa membuat pola pikir manusia menganggap hal tersebut benar dan menyetujui hal tersebut. Nah, terdapat juga bukti bahwa ada 92% orang menyetujui hal tersebut, yaitu sebagai dampak positifnya. Jadi terdapat 92% orang menyetujui malas membersihkan kamar itu sebagai dampak positifnya bagi dirinya sendiri. Nah, itu masih ada di Indonesia. Mama dan adik yang saya kasihi, nah, terdapat refleksi yang harus kita lakukan. Nah, jadi pidato ini saya mengajak kita berefleksi agar kita mau membersihkan kamar agar itu bisa menjadi dampak bagi diri kita sendiri. Karena kamar yang bersih adalah iman dari kita sendiri, iman dalam diri kita. Nah, itu mengapa kita harus melawan sikap malas ini? Karena malas adalah suatu dosa yang sangat besar dan sangat susah dilakukan. Makanya kita harus terus bisa memperbaiki diri. Jadi Mama dan adik yang saya kasihi, marilah kita menjaga diri kita dengan membersihkan kamar dan tidak mengotori diri kita karena rasa malas kita. Nah, mungkin sekian dari pidato saya. Maafkan bila ada kesalahan kata atau kesalahan arti. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin tanggapan orang mama sama adik apa yang dari pidato saya ini? Tanggapan saya nak positif. Pidato kamu itu sangat bagus, Mang, karena membangun jiwa, memperbaiki diri termasuk mama sama adik-adik dan lingkungan. Semoga di kemudian hari pidato kamu ini bisa menjadi teladan bagi kami sama adik-adikku untuk membersihkan kamar dan juga lingkungan yang lain. Karena kebersihan itu kan Mang sebagian daripada iman, seperti kata pidatomu itu. Terima kasih ya Mang. Mungkin itu tanggapan dari mama. Mungkin terima kasih atas tanggapannya dan ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.